Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu arus listrik. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Adapun capaian atau target yang akan kita peroleh pada pelajaran kali ini, Ananda diharapkan bisa menghitung besarnya kuat arus listrik. Kemudian Ananda bisa menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mempelajari arah aliran arus listrik. Nah, arus listrik itu merupakan gerakan atau aliran listrik ya. Nah, simpelnya arus listrik itu arah alirannya itu diibaratkan seperti aliran air. Air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, begitupun dengan arah aliran arus listrik. Kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, potensial tinggi itu kemarin disimbolkan dengan tanda positif ya. Potensial rendah disimbolkan dengan tanda negatif. Nah, hari ini kita akan bahas kira-kira ini kan nampak nih muatannya yang mengalir, berapa jumlah muatan yang mengalir dalam setiap detiknya. Nah, ada nanti istilahnya itu kuat arus listrik. Kalau arus listrik itu tadi pengertiannya adalah aliran muatan listrik. Kalau kuat arus listrik itu merupakan banyaknya muatan yang mengalir setiap detiknya. Nah, di sini terlihat muatannya mengalir. Nah, kita bisa hitung dengan persamaan apa? I sama dengan Q per T. I ini apa? I ini adalah arus listrik. Arus listrik, ingat tadi, arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar ini setiap detiknya. Kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. T waktu, satuannya detik atau sekon. Nah, 1 ampere ini artinya apa? 1 ampere itu artinya dalam setiap detiknya muatan yang mengalir sebesar 1 coulomb, sehingga 1 ampere itu nilainya sama dengan 1 coulomb per sekon. Nah, kita coba terapkan pada contoh soal berikut. Muatan sebesar 10 coulomb mengalir di sebuah pengantar listrik dalam waktu 5 detik. Kuat arus listrik yang mengalir pada pengantar tersebut adalah. Nah, kita analisis. Oke. Yang pertama di sini ada muatan listrik. Nah, ini nilainya 10 coulomb ya. Kemudian ada waktu 5 detik. Yang ditanya kuat arus listrik, kita selesaikan. Kuat arus listrik sama dengan Q per T, muatan dibagi waktu. Nah, kita masukkan nilainya, muatannya 10, waktunya 5, 10 dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Nah, jadi pada penghantar listrik ini ternyata mengalir arus listrik, kuat arus listrik itu sebesar 2 ampere. Nah, Anda paham cara menghitung kuat arus listrik? Oke. Nah, sekarang ternyata kuat arus listrik itu ada sebuah alat yang digunakan untuk mengukurnya. Kan nggak mungkin kita untuk mengetahui kuat arus listrik kita pakai tangan. Nah, yang ada nanti kita kesentrum kan. Nah, sehingga ada alatnya. Alatnya seperti ini. Sering kita hubungkan. Oke. Nah, nanti alatnya ini setelah saklarnya ditutup, nyampunya nyala, kemudian nampak jarumnya ini bergerak kan. Nah, jarumnya bergerak. Ini nanti sesuai dengan kuat arus listrik yang terukur. Oke, namanya ini adalah ampere meter. Nah, ingat satuan arus tadi apa? Ampere. Nah, kalau nama alat yang mengukurnya adalah ampere meter. Oke, nah sekarang kita harus tahu nih bagaimana cara mengukur kuat arus listrik dengan ampere meter ini. Nah, di sini sudah ada satu buah contoh hasil pengukuran dengan ampere meter. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Nah, untuk mengukur ini caranya kuat arus yang terukur oleh ampere meter itu sama dengan kuat arus yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur yang digunakan. Nah, mana yang kuat arus listrik yang ditunjuk oleh jarum? Oke, kita perhatikan jarumnya ini nunjuk ke angka berapa? Ya, nunjuk ke angka 4 ya. Berarti 4 ini merupakan kuat arus yang ditunjuk oleh jarum. Oke. Kemudian Nah, perhatikan ini 10. Kita lihat rentangnya.
dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 ini namanya skala ampermeter. Berarti skala maksimumnya berapa nih nilainya? Dari 0 sampai 10 berarti 10 ya. Berarti 10 ini merupakan skala maksimum. Nah, bagaimana dengan yang di samping ini? Ada yang merah, kabel merah ini kan ada kita colokkan nih ke 100 mA, 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Nah, ini namanya adalah batas ukur ampermeter. Nah, kita bisa nih gunakan bisa 100, bisa 1, 5, atau 10. Nah, kita lihat kabel yang merah ini kita colokkan kemana? Ke 5 ya. Berarti kalau kita colokkan ke 5, batas ukur yang kita gunakan adalah 5 ampere. Nah, kalau kita hubungkan kabel merah ini ke 10, berarti batas ukur yang kita gunakan 10. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. Kuat arus yang terukur itu adalah kuat arus yang ditunjuk tadi 4, skala maksimumnya 10. Nah, dikali dengan batas ukur yang kita gunakan 5, sehingga kita peroleh hasilnya 2 ampere. Nah, Anda paham? Oke, kita coba contoh soal kedua. Ini hasil pengukurannya. Kira-kira berapa kuat arus listrik yang terukur? Nah, kita lihat. Nah, kita tentukan dulu ya. Mana yang kuat arus listrik yang ditunjuk oleh jarum. Nah, jarumnya menunjukkan ke angka 8. Berarti 8 ini merupakan kuat arus listrik yang ditunjuk. Kemudian skalanya ini ada 0 sampai 10. Berarti 10 ini kan yang paling maksimumnya. Berarti skala maksimum kita gunakan itu adalah 10 pada ampermeter ini. Kemudian ada 0, 100, 200, dan 400. Nah, karena kabelnya ini terhubung kepada 0 dan 200, berarti batas ukur yang kita gunakan itu adalah 200 mA. Oke. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan, sehingga kuat arus listrik itu adalah kuat arus yang ditunjuk 8 dibagi skala maksimum 10 dikali batas ukur yang kita gunakan 200 mA, sehingga kita peroleh hasilnya 160 mA. Nah, begitulah cara mengukur kuat arus listrik atau cara membaca hasil pengukuran kuat arus listrik dengan ampermeter. Nah, berbicara mengenai arus listrik, kita tidak akan terlepas dari beberapa hukum. Salah satunya itu adalah hukum Ohm. Nah, sesuai nama hukum ini berarti orang yang menemukannya itu adalah George Simon Ohm. Nah, pada tahun 1826, Bapak Ohm ini mengemukakan hukumnya yang berbunyi, kuat arus yang mengalir pada pengantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar itu jika suhu pengantar dianggap tetap. Nah, hukum Ohm ini dirumuskan dengan V sama dengan I dikali R, di mana V itu adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya adalah volt. I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R ini adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Oke. Nah, agar Ananda bisa mengingat hukum Ohm ini, kita ada triknya. Nah, ingat aja buah yang mirip apel. Di sini ada buahnya. Ini buah apa namanya? Ya, buah pir ya. Berarti kalau kita ingat buah pir, kita ingat hukum Ohm. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kawat penghantar yang hambatannya 60 ohm dialiri arus listrik sebesar 3 ampere. Ini berarti antara ujung-ujung penghantar terdapat beda potensial sebesar. Nah, ini tegangan listriknya ya. Nah, ingat, untuk menjawab ini kita harus analisis satu persatu terlebih dahulu besaran-besarannya. Oke, ini ada hambatannya 60 ohm, berarti R ya. Kemudian kuat arus itu adalah I, 3 ampere. Nah, yang ditanya beda potensial atau tegangan listrik V. Nah, ingat, kalau kita selesaikan soal ini, kita ingat hukum Ohm, yaitu buah pir. Nah, kita masukkan ke persamaan V sama dengan I dikali R, I-nya 3, hambatannya 60, sehingga tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung penghantar ini sebesar 3 kali 60, 180 volt. Nah, contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian di atas adalah. Nah, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada simbol seperti ini, ada 6, kemudian yang kayak mahkota. Jadi yang kayak mahkota ini merupakan simbol dari satuan hambatan listrik. Jadi 6, ini bacanya 6 ohm, ini merupakan hambatan listrik atau R.
Kemudian di sini ada 12V. Ingat, V itu apa? V itu adalah volt, singkatan dari volt. Berarti 12 volt ini merupakan beda potensial atau tegangan listrik. Yang ditanya kuat arus listrik itu simbolnya apa? I. Sehingga kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini, kita ingat hukum Ohm, buah Fir. V sama dengan I dikali R. Nah, V-nya 12 volt sama dengan I dikali 6. Nah, sehingga I sama dengan 12/6. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 2 ampere. Nah, hukum selanjutnya yakni namanya hukum Kirchhoff. Kenapa dinamakan hukum Kirchhoff? Karena penemunya yaitu Bapak Kirchhoff. Pertengahan abad ke-19, Bapak Kirchhoff mengemukakan hukumnya, yakni jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Atau secara matematis itu dirumuskan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ingat, sigma di dalam matematik itu artinya jumlah. I itu kuat arus, berarti sigma I jumlah arus yang masuk sama dengan sigma I jumlah arus yang keluar. Nah, hukum Kirchhoff ini lebih identik dengan hukum kekekalan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada jalan, kita anggaplah ini jalannya. Jalan A, jalan B, dan jalan C. Kemudian di persimpangan ini kita anggap titik percabangannya atau titik pusatnya. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah anak jika jalan A ini anaknya jalan gitu, jalan B juga jalan. Nah, berapa yang bertemu di jalan C? Pasti tahu jawabannya kan? Nah, kita anggap jalan A ini merupakan I masuk, jalan B I masuk, kemudian jalan C ini adalah I keluar. Nah, berapa I keluarnya? Kita ingat tadi ya, hukum Kirchhoff, jumlah yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, kita jalankan anaknya. Anak yang pertama sampai di jalan C. Oke. Anak yang kedua dari jalan B, anak yang ketiga dari jalan B, sehingga kalau yang masuknya ini jumlahnya 3 orang, yang keluar di jumlahnya juga harus 3 orang. Nah, jadi ini maksud dari hukum Kirchhoff, arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Oke, kita coba contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 percabangan ya. I1, I2, I3, dan I4. Pertanyaannya, kuat arus yang mengalir pada I1. Oke, warna biru ini ya. I1 ini kira-kira berapa? Nah, untuk menjawab ini, Ananda harus memperhatikan arah panah. Mana yang masuk, mana yang keluar. Kita lihat I1. I1 ini, nah, ini pusatnya ya. Pusatnya itu yang di percabangan. Berarti yang di titik hitam ini ya. Kita kasih bulat ini. Berarti I1 ini panahnya akan masuk ke titik percabangan ini. Nah, berarti I1 itu harus masuk. Kemudian kita lihat mana lagi panahnya yang masuk. Nah, I3 ya. I3 ini panahnya juga masuk atau menuju pusat titik percabangan ini. Nah, sehingga I1 dan I3 itu dinamakan arus yang masuk. Nah, kita lihat arus yang keluar, kita perhatikan panahnya. Pertama yang warna hijau ini panahnya. Kita lihat I2 ini panahnya akan keluar, berarti I2 ini keluar dari titik percabangan. Sehingga kita namakan I2 ini arus yang keluar. Kita lihat warna ungu panahnya atau I4, ini juga arahnya ini kan juga keluar. Nah, sehingga I2 dan I4 itu dinamakan arus yang keluar. Nah, intinya Ananda hanya melihat mana panah yang masuk, mana yang panah yang keluar. Nah, kita sikat dengan hukum Kirchhoff. Jumlah yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, yang masuknya yang mana tadi? I1 dan I3. Berarti I1 tambah I3. Kemudian yang keluarnya kan 2, I2 dan I4. Berarti kita jumlahkan I2 ditambah I4. Nah, kita masukkan nilainya. I3 nilainya 2, I2 nilainya 3, I4 nilainya 4. Berarti kita peroleh I1 ditambah 2 sama dengan, nah 3 ditambah 4, 7 ya. Nah, kita pindah ruaskan. I1 sama dengan 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti 7 dikurang 2. Berarti arus yang ngalir di I1 itu sebesar 5 ampere. Atau logikanya seperti ini. Kalau yang keluarnya ini 7, berarti yang masuknya kan juga harus 7. Kan harus sama gitu kan. Berarti
agar 2 ini jadi 7, berarti 2 ini harus ditambah 5 ampere. Nah, seperti itu cara penyelesaian hukum Kirchhoff. Oke, kita coba contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar, kuat arus mengalir pada I1. Nah, ini berbeda lagi gambarnya kan. Nah, I-nya di sini ada 6 ampere. Nah, kita analisa dulu. Mana yang masuk, mana yang keluar. Ingat, kita lihat arah panahnya. Oke, kita anggap yang titik hitam ini adalah titik pusatnya, titik percabangannya. Berarti I ini masuk ke sini ya, berarti yang masuk itu yang pertama adalah I. Di 6 ampere atau I, ini adalah arus yang masuk. Kemudian I1 ini kan keluar dari sini, keluar dari titik percabangan ini, titik hitam ini. Nah, keluar, titik panahnya keluar, berarti I1 ini masuk arus yang keluar. Kemudian I2, panahnya juga keluar kan, keluar dari titik ini, titik pusat ini, titik percabangannya. Dan I3 juga keluar panahnya dari titik percabangan ini. Nah, sehingga I1, I2, dan I3 itu merupakan arus yang keluar. Nah, kita sikat dengan hukum Kirchhoff. Jumlah yang masuk itu harus sama dengan yang keluar ya. Berarti kalau arus yang masuk yang pertama itu adalah I. Nah, jumlah yang keluarnya yang mana? Yang keluarnya di sini kan 3. Berarti kita jumlahkan arus yang 3 ini. I1 ditambah I2 ditambah I3. I1-nya nilainya 6. Oke. I-nya nilainya 6. Kemudian I1 yang ditanya ditambah I2 3. Dan I3 2, berarti kita jumlahkan 6 sama dengan I1 ditambah 5, 3 ditambah 2 ya, berarti I1 sama dengan 6 dikurang 5, sehingga kita peroleh arus yang mengalir pada I1 sama dengan 1 ampere. Nah, atau logikanya seperti ini. Nah, di sini kan 6. Berarti kalau yang masuknya 6, otomatis yang keluarnya juga harus 6 ya. Berarti otomatis I1 ini agar jadi 6 semuanya, I1, I2, dan I3 ini yang keluarnya, berarti I1 ini harus 1 ampere kan. Nah, agar yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, begitulah pembahasan kita untuk hari ini. Ananda harus mengingat hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ini, karena ini akan kita gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.